Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini umat Islam di seluruh dunia merayakan daripada hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan mereka semua termasuk dalam kategori minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebiasaan atau tradisi di kampung kita, khususnya umumnya di Indonesia, ada tiga hal yang biasa dikerjakan setiap atau Syawal atau Lebaran. Yang pertama, sudah pasti kita saling bermaaf-maafan. Yang pertama. Yang kedua, ada istilah yang namanya hari kubur atau ziarah kubur. Dan yang ketiga adalah bersilaturahmi, mendatangi sanak pamilik warga handai tolan. Ini tiga hal ini sangat erat kaitannya di kampung kita atau di negara kita. Dan ini nggak bisa dirubah begitu saja. Kalau dalam istilah qaidah usul fiqh mengatakan al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan suatu hukum terjadi di suatu daerah akan menjadi sebuah hukum bagi daerah setempat. Maka ini tiga hal ini menjadi satu kebiasaan. Kayaknya kalau nggak melaksanakan tiga ini nih, kayaknya kurang afdol Lebaran. Yang pertama adalah saling bermaaf-maafan. Istilah kata halal bihalal. Kenapa? Allah udah katakan wal 'afina 'anil nas. Saling meminta maaf lah, memaafkanlah kesalahan manusia. Itu berarti kita termasuk orang-orang yang sudah berlapang lada. Nggak ada istilah yang namanya memberatkan hati. Yang kecil memaafkan yang tua atau yang muda, dan sebagainya. Begitu sebaliknya, yang muda atau yang tua memaafkan kepada yang muda. Jadi nggak ada istilah yang namanya ada pembatas. Siapa yang memulai, itulah yang terbaik. Siapa yang memulai salam, itulah yang terbaik. Siapa yang memulai kata minta maaf, itulah yang terbaik. Bukan nunggu itu, maaf. Yang kedua adalah istilah dalam tradisi masyarakat, yaitu Lebaran atau ziarah kubur atau hari kubur. Ya, ini udah jarang. Wah, udah jarang, udah tinggal sama orang-orang sekarang. Karena apa? Karena udah sibuk yang namanya makan. Apalagi di meja makan udah banyak makanan-makanan yang udah enak. Dulu orang tua kita kalau habis sembahyang Id, begitu nyampe di rumah langsung diajak ke kuburan. Ngapain? Ziarah kubur. Makanya hari itu dibilang hari kubur. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Kenapa? Alasan banyak hal. Padahal itulah kebiasaan kita, kebiasaan orang tua kita. Zaman dahulu ada istilah hari kubur. Satu hari setelah Lebaran atau setelah Idul Fitri, kita disuruh yang namanya ziarah kubur. Ini penting. Kenapa? Mendidik anak-anak kita, mendidik cucu kita, keluarga kita, biar ngerti bahwasanya orang tua kita, saudara kita yang dulu udah pada meninggal dunia, itu sebenarnya pengen dia Lebaran. Tapi karena ada beda alam, maka kita menziarahi. Artinya silaturahmi pun bisa melalui orang yang udah meninggal, apalagi sama yang masih hidup, terutama orang tua kita. Oh, pahalanya besar, masya Allah. Dan itu termasuk bagian dari birrul walidain. Kata Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi, beliau datang kepada Nabi, ya Rasul, apakah ada kesempatan bagi saya untuk berbuat baik kepada orang tua saya walaupun orang tua saya sudah meninggal dunia? Apa kata Nabi? Oh, ada. Apa tuh? Datangi kuburannya dan doakan.
Nah, itu termasuk bagian dari ziarah kubur, silaturahmi. Maka dari itu, ini tradisi, nggak boleh kita tinggal dan harus dilestarikan dan suruh anak-anak kita supaya terus untuk beribadah, tempat-tempat ziarah kubur, doain orang tua kita. Bagaimanapun juga mereka adalah satu-satunya daripada keturunan, sebagaimana mereka katakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana tuh orang tua kita doain kita supaya kita dianugerahkan zuriyah yang bagaimana, yang taat. Ketika nanti kita masuk ke dalam kubur, orang tua kita, anak-anak kita doain orang tua kita. Ini mahal. Apalagi mereka bisa menyebut Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam kitab Al-Minhahus Saniyah dikatakan, ada orang kubur gembira banget dikasih hadiah, bukan berupa hadiah parcel kayak sekarang lebaran, tapi berupa doa. Ini yang paling mahal, enggak ada taranya. Poin yang ketiga adalah bersilaturahmi. Silaturahmi adalah menyambung satu kasih sayang antar keluarga dengan keluarga lain, tetangga, sahabat, dan yang lain-lainnya. Ini Masya Allah, silaturahmi itu pahalanya besar, nggak ada dua-duanya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, orang yang sering bersilaturahmi itu nanti dia terhindar dari mati yang jelek. Mati jelek, nggak ada orang, udah orangnya jelek, mati jelek, la ilaha illallah, sengsara amat tuh orang. Nah, biar kelihatan lebih afdol, tamunya, bawa dato dah, tentengan, yang cakep tentengannya, yang bagus, yang enak, biar kelihatan pantas. Jangan datang ke rumah orang lenggang, kagak pantas, ya. Karena begitu pula, ya tuan rumah, ya harus menyediakan makanan yang enak, yang lezat. Tapi tidak harus sesuai dengan kemampuan, tapi juga disesuaikan juga dengan kondisi si tamu. Si tamu yang datang orangnya tua, nenek-nenek, ya kasih makanan yang empuk-empuk. Jangan yang dikeluarin geplak, kue satu, dodol, la ilaha illallah, rengginang. Bagaimana mapaknya itu dia. Ini orang udah tua giginya, kagak makan yang begitu, repot dah. Yang ada kata dia, mendingan dibungkus aja dah. Dibungkus, kenapa? Kagak kuat dimapak. Kali gitu dibawa martil, bisa diketok di situ, bisa dihalusin. Mendingan tuh nenek bawa pulang dah. Siapa tahu dia lewat rumah ada anjing galak, bisa dipakai buat nimpuk tuh anjing, kelenger tuh anjing. Nah, ini makanan seperti ini, orang-orang yang orang dulu nggak pakai sayang-sayang. Karena apa? Ada hadis Nabi mengatakan dalam kitab Durratun Nasihin, iza dakhalal mu'minu al-baita ma'ahu alfa barakah wa alfa rahmah. Apabila datang seorang mukmin, datang ke rumah saudaranya atau ke rumah orang lain atau ke rumah keluarganya, maka datanglah pula 1000 keberkahan, 1000 rahmat. Berkah itu nggak bisa kita perkirakan berupa apa-apa. Pokoknya itu suatu hal yang anugerah yang hebat. Masya Allah, ada orang Masya Allah makanannya enak, begitu keluar dari itu dipuji-puji dia. Si Ano makanannya enak. Begitu kita bertamu dikasih duit lagi. Ini kebiasaan kita di zaman dahulu, di zaman sekarang pun kalau masih ada terusin, jangan pakai kagak. Ini satu hal yang hebat. Masya Allah, jangan pelit jadi orang. Itu orang bawa anak kecil, bawa anak, kasih duit anaknya. Jangan pelit jadi orang. Ini bahaya orang begini. Begitu pulang ke situ kata gini orang, gua kapok dah ke rumah dia, kagak dikasih apa-apaan. Jangan begitu. Dari 3 poin tadi, yang pertama yaitu memaafkan kesalahan orang lain dan selalu memulai untuk meminta maaf. Yang kedua, ziarahi kubur, ziarahi keluarga kita yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita. Ini jangan sampai hilang. Yang terakhir, ada yang ketiga, yaitu adalah silaturahmi. Ini kata Nabi bisa panjangin umur, ya. Kata Nabi SAW, kalau ingin dipanjangkan umurnya, ingin diberikan rezeki yang halal, ya silaturahmi. Mudah-mudahan ketiga poin ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.